Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Narasi dan Informasi. Kali ini kami mengundang Bapak Gunarto. Beliau adalah Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk atau BPBD Kabupaten Nganjuk. Pak Gun, terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri undangan kami. Semoga tidak mengganggu aktivitas Pak Gun. Terima kasih. Sudah saya sampaikan, kami sudah diberi kesempatan untuk memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Nganjuk. Siap. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang kewaspadaan terhadap bencana, kira-kira seputar itu. Siap. Nah, iya. Pertama mungkin karena ini sudah memasuki musim hujan, Pak ya. Nah, hal-hal apa sih yang harus diperhatikan oleh masyarakat gitu sebagai wujud kewaspadaan terhadap bencana begitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Seizin dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, kami berusaha memberikan informasi terkait dengan kewaspadaan pada masyarakat terkait dengan musim penghujan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini dapatnya agar masyarakat selalu waspada terkait dengan musim pancaroba, karena perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan. Ini banyak hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan mungkin wabah terhadap penyakit yang ada. Mungkin karena pancaroba, karena cuaca tidak sedang bersahabat. Ini diharapkan agar waspada, tetap menjaga kesehatan, jaga diri, perbanyak minum air agar tubuh kita tidak mengurangi kekurangan air itu. Langkah-langkah yang kami ambil dalam kewaspadaan menghadapi musim penghujan, ini kami mengharap pada warga agar tetapnya warga saling kerjasama, saling bergotong royong, membersihkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan harapan apa? Dengan membersihkan di selokan saluran air, itu dampaknya akan mengurangi risiko dari turunnya musim penghujan, karena identik dengan musim hujan itu mungkin akan timbul suatu banjir. Ya. Nah, dikhawatirkan banjir akan pengaruh terhadap di lingkungan masyarakat. Jadi setidaknya dengan rajin membersihkan selokan begitu ya Pak ya. Jadi aliran di selokan tidak tersumbat oleh sampah. Dan itu bisa mengantisipasi banjir begitu ya Pak ya? Iya betul, itu betul. Karena jadi jangan masyarakat itu jangan seenaknya ya membuang sampah di tempat-tempat yang seenaknya. Jadi buanglah tempat yang sudah disediakan. Mungkin ada di tempat bak sampah itu sudah disediakan oleh pemerintah. Jangan membuang di saluran, apalagi di saluran sungai, saluran patusan. Itu nanti kalau menyumbat, akhirnya dampaknya banjir bahaya. Kalau sampai sungai ini tersumbat gitu ya, dengan banyaknya sampah itu bahaya memang. Di samping itu kan akan menimbulkan efeknya ke penyakit, sumber penyakit juga. Mungkin dari banjir, wabah yang lain, akhirnya terjadi sakit, mungkin sakit perut atau sakit itu. Yang tidak baik pada masyarakat sendiri. Gitu. Dampaknya kepada masyarakat sendiri. Selain hal-hal demikian yang harus diperhatikan, misal rajin membersihkan selokan atau membuang sampah pada tempatnya, apalagi Pak yang harus diperhatikan sama warga? Paling tidak dari mungkin di tingkat desa atau di tingkat RW RT
itu rajin-rajin mengadakan intensif terhadap pengawasan lingkungan. Jadi kalau dulu itu gotong royong kerja bakti itu agar depannya dilaksanakan dengan giat. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang disebabkan oleh turunnya hujan itu kan harus ada intensif. Jadi kerjasama antara warga maupun pemerintah itu sendiri untuk rajin-rajin mengadakan kerja bakti gotong royong kur gunung, terutama pada saluran-saluran. Jangan sampai tersumbat. Dan paling tidak ada normalisasi pengerukan. Jadi tanah sungai dikeruk biar tidak terjadi tumpukan tanah yang menyebabkan juga banjir. Kalau sungainya banyak sampah, nanti airnya menjadi tersumbat, akhirnya meluber ya. Meluber banjir. Betul, gitu. Jadi harus rajin-rajin kerja bakti ini ya. Warga. Ya. Jadi sama-sama saling menyadari lah Pak ya gitu ya Pak. Selain dari pemerintah, masyarakat juga sadar gitu. Untuk sama-sama saling antisipasi, saling jaga. Gitu. Paling enggak ikut-ikut Andarbeni lah lingkungan. Betul. Andarbeni memiliki dengan lingkungan yang sehat nanti kan juga terdapat jiwa yang sehat pula. Harapan saya memang. Ya. Soalnya kalau di Nganjuk itu seperti tahun lalu kalau tidak salah itu banjir Pak ya. Banjir memang ya. Nah, memang itu salah satu bencana yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Nah, biasanya mungkin ya Pak ya sudah dianalisa oleh BPBD di musim hujan itu potensi bencana di Kabupaten Nganjuk selain banjir apa saja Pak? Kalau di Nganjuk memang banjir itu sering juga, tapi ada lain yang bencananya seperti tanah longsor, puting beliung dan kebakaran hutan itu biasanya yang menjadi langganan di Kabupaten Nganjuk. Karena apa? Dengan musim penghujan itu juga pengaruh pada kisaran angin yang meniup kencang, apalagi Nganjuk terkenal dengan kota angin. Betul. Jadi angin kencang kalau bisa dibilang itu puting beliung. Jadi angin itu berputar. Itu dengan kecepatan paling tidak ada 63 kilometer per jamnya. Jadi dengan kecepatan tinggi. Jadi apabila ada rumah atau barang-barang yang dikesapu dengan angin akan terangkat juga. Seperti kemarin itu di malam Senin tanggal 7 itu ada kejadian karena cuaca di Nganjuk ekstrim Mas. Karena ekstrim terjadi angin puting beliung yang memporak-porandakan. Kalau di daerah Baron, Kecamatan Baron, tepatnya di Desa Mabung, itu ada kurang lebih ada 25 rumah yang rusak. Ini yang baru-baru ini ya Pak? Baru-baru saja ini ada 25 rumah yang rusak. Yang parah itu ada 4. Itu masuk kategori parah ya? Rusak berat? Kalau yang berat itu kategori berat ada 4. Ada 4. Yang semuanya sedang cuma tersingkap genting maupun sengnya ya. Dan itu bahkan juga memporak-porandakan tanaman yang ada di sawah. Di sawah. Ya. Dengan kurang lebih 10 hektar yang terkena sapuan puting beliung. Itu Desa Mabung, terus kemudian mana di lagi, Desa Pak? Mabung, di Desa Jekek, dan Katerban. Ada lagi di wilayah Tanjung Anom itu wilayah Kelurahan Warujayeng. Itu ada kurang lebih 7 sampai 10 rumah juga tersapu puting beliung. Gitu. Makanya ini baru
di musim hujan ini ya Pak ya? Awal musim penghujan. Awal musim hujan sudah disambut dengan sudah puting disambut beliung gitu Pak. dengan puting beliung. Itulah karena Nganjuk juga terkena kota angin. Iya. Kalau dalam pengamatan saya, kayaknya setiap tahun mesti ada puting beliung gitu Pak. Betul di Nganjuk langganan lah. Langganan. Ya. Langganan. Tapi tidak ada korban jiwa ya Pak ya? Alhamdulillah. Bencana yang kemarin puting beliung tidak ada korban. Cuma materi aja. Kalau puting beliung ini Pak, gimana ya supaya warga ini ada nggak cara untuk tahu lebih dulu bahwa ini akan puting beliung gitu Pak? Atau bagaimana? Kalau puting beliung itu sulit nggak bisa dideteksi gitu ya? Sulit, memang nggak kasat mata, tahu-tahu angin. Sedangkan angin tidak bisa dilihat juga. Iya. Cuma yang bergerak kan pohon-pohonnya, tapi anginnya itu seperti apa kan tidak tahu. Cuma kalau bisa memberi gambaran, angin itu berputar seperti kalau orang Jawa kukusan itu loh, tempat menanak nasi. Yeah. Jadi dari mengerucut. Gitu. Soalnya kalau di Nganjuk itu ya karena dikenal kota angin tadi, anginnya banter begitu ya. Iya. Ini agak samar-samar gitu antara angin yang biasa dengan puting beliung mungkin begitu gitu. Nah, itu yang harus dilakukan warga Pak supaya ya walaupun tidak bisa dideteksi ya ketika ini angin puting beliung, apa yang harus dilakukan gitu. Memang puting beliung itu kisaran waktunya itu antara cepat gitu ya, Pak. 5 sampai 10 menit juga memakan waktu lama. Itu harapan dari kami apabila terjadi ada putaran angin itu kita keluar ke halaman atau ke lapangan aja. Harus segera keluar ya Pak ya? Nggak usah di dalam rumah itu takutnya kalau sampai rumahnya kesapu itu kan bahaya. Juga bahaya diri sendiri. Makanya kalau sudah ada tanda-tanda mungkin mendung seperti itu. Biasanya ditandai dengan panas, teriknya panas. Terus mendung itu mungkin dampaknya bisa ke puting beliung. Iya. Nah ini yang harus diingat-ingat ini oleh kita semua masyarakat kayak gitu ya Pak ya. Lalu sudah panas, tiba-tiba mendung, terus muncul angin. Nah ini perlu waspada gitu ya Pak ya. Biasanya seperti itu, memang panas sangat terik, terus mendung itu korban angin cepat. Nah itu mungkin bisa terjadi angin puting beliung. Soalnya kayak tadi, Nganjuk itu betul berpotensi. Gitu. Berpotensi karena di sebelah selatan ada Gunung Wilis yang seperti itu, di utara Gunung Lawu kan di cekungan. Jadi iya di antara dua gunung itu. Dua gunung. Cekungan. Terus selain puting beliung, potensi di Nganjuk tadi Pak Gun sempat sampaikan juga banjir gitu ya. Terus kemudian longsor. Tanah longsor ini biasanya di mana saja? Kalau tanah longsor itu biasanya kalau di Nganjuk itu ada di perengan gunung. Jadi di selatan daerah. Tetap di daerah Sawahan. Ya, daerah Sawahan, Ngetos. Bahkan yang kemarin di Sawahan itu terjadi longsoran, tanah longsor seperti itu. Akhirnya memakan korban kurang lebih ada 19 orang yang meninggal. Yang tahun lalu ya Pak ya? Tahun lalu, tahun 2021. Itu sebagai catatan untuk kami, untuk lebih berhati-hati, antisipasi. Jadi sering-sering memberi informasi kepada warga masyarakat. Agar dapatnya tanah yang sudah dinyatakan kurang labil atau ada retakan-retakan itu seyogyanya itu menjauh lah. Dari situ ya? Dari situ. Dari retakan-retakan yang ada. Iya. Pak, kalau sampai sekarang retakan-retakan itu di Nganjuk masih banyak nggak Pak? Atau posisinya di mana saja? Posisinya kalau di Nganjuk itu di Kecamatan Sawan ada di Desa Kepel, di Blopo sama di Burian. Oh di Kecamatan Ngetos ya? Di Ngetos sama Sawan itu memang ada retakan-retakan tanah. Ya kemungkinan bisa terjadinya longsor seperti itu. Karena ada retakan. Seperti kemarin ada juga di daerah Pluyu, tepatnya di Desa Bajang. Itu juga ada retakan. Tanah bahkan turun.
Nah, masyarakat di sana mengantisipasi dengan menandai dengan batang kayu dengan manual. Jadi itu nanti juga bisa dideteksi juga. Ini turun sekian, berarti tanah. Gitu. Di desa Bajang itu ada. Alat dari BPBD sudah masuk di situ. Untuk di BPBD itu untuk alat peringatan sudah kami pasang di daerah Kepal juga sudah. Di mana itu di dekatnya Kebun Agung sudah ada. Ada juga. Iya. Jadi alat itu kalau di Pring Petung itu ya, di Pring Petung juga sudah kami siapkan sebagai antisipasi mitigasi kepada warga masyarakat. Apa tuh agar bisa mengurangi risiko bencana. Kalau bencana itu sulit dihilangkan. Kalau mengurangi risikonya bisa. Betul. Pak, ini bukan untuk menakut-nakuti warga ya Pak ya, tetapi kita sebagai antisipasi gitu. Nah, posisi retakan-retakan itu sebesar apa kira-kira gitu Pak? Ya, cuma retakan itu kemarin yang saya lihat sendiri ada di Kepal itu kurang lebih ada, jadi istilahnya ada jaraknya. Longgar itu kurang lebih ada 25 sampai 30 cm. Iya. Berarti kan sudah lebar. Begini posisinya ya. Jadi tanah itu agak ngetrap. Ya, itu kan kelihatan. Ya kebetulan di sana ada di perkebunan, jadi enggak warga enggak perlu cemas lah istilahnya. Jauh ya Pak ya dari pemukiman ya. Maksudnya jauh dari pemukiman yang ada di telepon itu. Tetapi warga tetap waspada lah. Tetap waspada, jangan sering-sering mendekati gitu. Atau justru jangan sama sekali mendekati lokasi. Karena apa itu termasuk suatu lahan pertanian, lahan perkebunan milik warga. Iya, itu nanti kan. Ya pemiliknya mata pencarian di situ. Iya, cuma susah juga dibawa agar lebih berhati-hati dalam mengantisipasi lah. Jadi untungnya jauh dari pemukiman ya Pak ya. Iya. Semua retakan-retakan itu jauh dari pemukiman ya Pak. Ya ada sebagian yang ada di atas Kepal itu dekat. Tapi cuma jarak kurang lebih 50-an meter. Berarti kan ya dekat. Nah warga itu di sekitar situ terbilang paling dekat dengan retakan-retakan itu sudah diberi informasi begitu. Kalau sosialisasi terkait dengan retakan seringkali. Jadi kami mengharap dari pemerintah desa jangan istilahnya bosan-bosan memberikan informasi-informasi. Ya, cuma kadang warga itu kalau diberi informasi kadang ya juga bandel lah istilahnya. Namanya kalau tidak seperti ini gimana Pak? Pada mata pencarian saya di sini seperti itu. Iya itu juga agak repot. Iya, memang warga kalau diingatkan seperti itu. Tapi saya sendiri tidak kurang akal, tetap memberikan motivasi, memberikan arahan agar risiko yang ada itu bisa terkurangi. Betul. Nah kalau selain tanah longsor, banjir, puting beliung, apalagi Pak? Itu kebakaran hutan. Ya? Kebakaran hutan dan lahan. Itu kemarin memang di Nganjuk juga terjadilah di Belan Sawan sana, di wilayah Sawan. Baru-baru ini ya Pak? Baru-baru saja ini. Ya, alhamdulillah bisa terdeteksi, bisa dipadamkan. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Penyebabnya mungkin ya banyak dahan-dahan yang kering. Banyak dahan-dahan kering, mungkin dari warga mencari rumput atau apa itu lupa kalau bawa api mungkin waktu rokok dilempar seperti itu. Kemarin sendiri saya juga mengadakan sosialisasi kerjasama dengan Koramil Lengkong, juga mengadakan sosialisasi dengan pemangku hutan yang ada di Lengkong, ada sosialisasi dan simulasi lah. Simulasi penanganan pada saat kebakaran. Iya. SOP-nya seperti apa? Oke. Karena nggak sembarangan juga, nggak asal
memadamkan gitu, ada tekniknya. Tekniknya perlu. Jadi di sawahan, di mana lagi Pak? Di sawahan kemarin di Lengkong, wilayah Lengkong itu kan mungkin gabungan antara Nganjuk dan Jombang itu wilayah kekawasan hutannya. KPH-nya ikut Jombang. KPH-nya ikut Jombang. Tapi kan tetap wilayahnya Nganjuk. Dan secara tanggung jawab masih BPBD juga. Iya. Kami selaku koordinator istilah perencanaan yang ada di daerah memang melakukan tindak-tindak karena antisipasi, mitigasi. Seberapa sering sih Pak kalau kebakaran hutan ini terjadi di Nganjuk? Kalau kebakaran hutan biasanya itu terjadi musim-musim kemarau. Musim kemarau mungkin ranting maupun dahan-dahan kan sudah berjatuhan, kering. Nah itu memang sering terjadi di musim-musim kemarau. Tapi tidak menutup kemungkinan di lahan yang lain. Mungkin lahan dan lain mungkin ada kandang. Mungkin kandang ayam, ternak ayam itu tidak kebakaran. Bisa terjadi kebakaran. Kalau ini Pak, kekeringan kemarin ada di Nganjuk? Untuk kekeringan memang tahun 2001 itu titik kekeringan ada di mana itu Sendang Gogor. Sendang Gogor itu desa Ngepung, Kecamatan Lengkong juga. Alhamdulillah untuk tahun 2001 ada 1 desa cuma itu. Kalau sebelumnya ada 7 desa. Kayaknya di Ngeluyu juga ada. Di Ngeluyu sekarang alhamdulillah sudah teratasi. Sudah teratasi. Yang di Brebek, Ngetos maupun di Loceret sudah teratasi alhamdulillah. Cuma kemarin tahun 2001 di Sendang Gogor, Kepung. Masih. Ya. Memang langganan setiap tahun. Iya, memang. Seingat saya begitu. Memang di sana itu lahannya agak kering, terus tanah-tanah putih kapur itu. Ya. Kemarin juga memang sedianya dia minta di dropping tahun 2022, bulan September. Karena nampaknya kan cuaca ekstrim, kadang hujan, tiba-tiba hujan. Akhirnya dia tidak usah Pak, tidak usah di dropping dulu. Gitu. Masih terpenuhi. Masih teratasi untuk sumber air. Walaupun airnya ambil dari air sawah. Kan di Sendang Gogor itu ada sumber-sumber air yang ada di persawahan. Iya, di persawahan. Saya kalau tidak salah dulu pernah ke sana, Pak. Oh gitu ya. Memang jauh. Itu kalau dropping kasihan sama teman-teman. Karena mungkin bawa air tangki kalau tidak penuh itu bisa selip juga. Karena medannya jalannya jalan makadam, bebatuan. Ya, ya tadi ada beberapa potensi bencana yang Pak Gun jelaskan ya. Sekali lagi tentu kita berharap ini tidak terjadi. Tapi sebagai langkah antisipasi perlu disampaikan, disosialisasikan, kan begitu ya Pak? Iya. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan BPBD mengantisipasi bencana-bencana tersebut apa saja Pak? Upaya-upaya yang kami lakukan oleh BPBD, kami sendiri keterbatasan sumber daya yang ada. Kami juga menggandeng relawan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Khususnya kalau di pedesaan itu ada Destana, Desa Tangguh Bencana. Itu di BPBD punya 65 desa tangguh bencana. Dalam itu masing-masing desa anggotanya 30. Banyak itu berarti. Banyak. Memang itu kepanjangan dari BPBD juga. Karena apa? Tanpa beliau mungkin informasi-informasi bencana yang ada tidak bisa tersampaikan. Yang adanya istana maupun relawan, maupun relawan masyarakat yang ada, mungkin dari LPPI, NU, ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, LDI, itu bisa membantu kami untuk melaksanakan
upaya-upaya penanganan kebencanaan yang ada di. Soalnya kalau sudah ngomong bencana ini soal kemanusiaan nih Pak ya. Iya. Jadi semua orang ya bisa berbondong-bondong, bersatu padu untuk saling membantu. Betul. Memang antusias dari relawan kebencanaan yang ada di Nganjuk luar biasa untuk Nganjuk dibanding dengan daerah lain. Seperti apa? Seperti contoh ada bencana laka air. Itu satu informasi telah bisa mengakses. Itu biasanya langsung turun dari organisasi masyarakat yang ada itu maupun relawan turun bersama-sama. Walaupun tidak menutup kemungkinan kami juga dibantu dalam upaya laka air, pencarian PPE itu, penyelamatan dan evakuasi korban itu juga dibantu dari Basarnas ya. Dari Trenggalek biasanya, mitra kami memang dari. Ya, selain tadi membentuk relawan kayak gitu Pak, terus bersinergi dengan ormas atau lembaga-lembaga tertentu. Terus selain itu apalagi Pak upaya-upaya yang dilakukan BPBD? Kami juga berupaya mendekatkan diri ke pihak sekolah-sekolahan. Karena apa? Dari sekolah-sekolahan merupakan kantong tenaga kami, berdaya kami. Sewaktu-waktu bisa sewaktu kita butuhkan siap. Jadi kita membentuk relawan pendidikan dari sekolahan itu sudah ada kurang lebih 20. Oh, banyak 20. Juga ya, Pak? Ya. Di 20 sekolahan. Sekolahan, ya. Satu sekolahan ada kurang lebih ada 100-an. Jadi kalau banyak itu Pak ya. Iya. Cuma kalau sekolah itu kan keluar masuk juga. Ini dididik mungkin ada sosialisasi terkait dengan mitigasi kebencanaan. Mungkin tahun depan sudah lulus itu, Jadi relawan pelajar, relawan pelajar kurang lebih ada 1.250-an. Banyak Pak. Iya banyak. Dan itu sewaktu-waktu ketika BPBD butuh bantuan kayak gitu langsung berangkat. Iya langsung gitu, berangkat. Biasanya seperti itu. Di samping itu seperti ormas-ormas. Aktif ya Pak ya? Aktif. Alhamdulillah. Ya seperti Pramuka ini juga punya peralatan risiko juga. Sewaktu-waktu dibutuhkan dia siap masuk. Saling bantu. Saling gitu, bantu. Ya. Oke. Pak Gun, kalau masyarakat misalnya butuh informasi atau butuh mengakses BPBD karena ada bencana di lokasi tertentu gitu. Itu gimana caranya Pak? Untuk masyarakat yang mungkin wilayahnya terjadi suatu bencana atau minta bantuan seperti pohon tumbang atau bantuan yang lain, mesti seperti bencana laka air, itu bisa menghubungi kami sewaktu-waktu mengakses di Pusdalop. Nanti dalam kurun waktu kurang lebih 1/4 jam saya mungkin sudah nyampe di lokasi. Tim BPBD tim. Memang banyak relawan di desa-desa ada. Cara mengakses ke Pusdalop tadi bagaimana itu Pak? Lewat telepon, sambungan telepon kan sudah ada. Sudah disebarkan ya? Iya, sudah silakan. Ada Pusdalop kabupaten juga ada. Relawan sehat itu yang ada juga ada. Oh, jadi banyak relawan. Lewat relawan yang di Destana itu juga bisa ya Pak ya? Terus kami juga punya link-link ke desa. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan bisa. Siap. Pak, terakhir mungkin ada himbauan dari BPBD Pak kepada masyarakat begitu ya terkait dengan kewaspadaan terhadap bencana Pak. Monggo Pak Gun. Terkait dengan himbauan kami agar dapatnya kita sebagai warga masyarakat khususnya warga Nganjuk, paling tidak kita harus peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap bencana. Paling tidak kita harus
membantu. Paling tidak harus melindungi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat di lingkungan. Itu harapan saya. Dan kami juga menghimbau agar mudah-mudahan Nganjuk jauh dari mara bahaya, dari bencana, dan Nganjuk tetap selamat terkendali. Amin. Itu. Harapan saya, masyarakat harus tetap waspada karena apa, bencana tidak bisa diprediksi. Siap. Terima kasih Pak Gun atas informasi yang disampaikan, atas pengetahuan yang diberikan melalui acara ini, dan semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat ya Pak ya untuk mudah-mudahan masyarakat kayak gitu, dan juga untuk sebagai bentuk kewaspadaan terhadap bencana. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau mengganggu waktunya mohon dimaafkan Pak. Sama-sama, saya juga mungkin banyak kekeliruan dalam memberikan informasi ini, saya juga mohon maaf. Dan juga saya sampaikan terima kasih pada panjenengan yang telah memberikan waktu kami untuk berbincang-bincang saat ini. Terima kasih. Siap. Ya, teman-teman saya ingatkan untuk terus ikuti konten-konten dari Nadi Media yang kami pastikan kami akan menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.